Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas seperti biasanya. Baik teman-teman, terima kasih semuanya sudah mampir di channel aku. Terima kasih semuanya sudah support. Terima kasih semuanya sudah like. Terima kasih semuanya sudah komen-komen di kolom komentarnya Mas Mul ya, Mas Mul 23. Dan hari ini merupakan hari ke-23 Ramadan ya. Pas dengan 23 Maret 2025. 23 Ramadan 1446 Hijriah. Semoga puasa kita hari ini diterima oleh Allah SWT yang berpuasa. Oke teman-teman semuanya, menanggapi daripada pertanyaan Bang Stas Channel. Ini ada pertanyaan dari Bang Stas Channel ya, tentang kelenturan joran. Oke, pertanyaan seperti ini. Bang, joran PE 2 sampai 4 apakah lebih kaku dan berat bobotnya daripada yang joran di bawahnya seperti joran PE 1 sampai 3 ya. Nah jadi untuk teman-teman semuanya, khususnya untuk Bang Stas Channel ya, aku rasa Bang Stas Channel ini juga orangnya ya, aku rasa lebih paham lah ya. Cuman mungkin entah seperti apa nanya-nanya aku ya, tapi terima kasih ya. Aku bukan mau nunjukin ya, mau sharing-sharing ya, karena aku juga masih banyak kekurangannya tentang PE ini. Namun begitu aku tetap menjawab, dan semoga ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya buat mancing ya. Jadi tulisan PE pada ajaran pancing itu sebetulnya menunjukkan kekuatan atau kemampuan joran untuk strike ya, untuk strike. Biasanya di jorannya ada, kalau tak ada PE itu biasanya ada tulisan line weight dan line weight atau apa lagi satu ya, case weight ya, lupa aku, sorry ya, case weight dan line weight. Nah yang berkaitan dengan LBS atau PE ini adalah line weight ya. Nah line weight ini sedikit ada kesamaan dengan PE. Kalau line weight-nya 8 atau sampai 17 itulah sama dengan PE ya, sama dengan PE. Jadi PE-nya harus pakai PE 0,8 ya, maksudnya 0,8 sampai 17 itu artinya. Jadi PE 1 itu menerangkan bahwa itu adalah 10 lbs ya. Bisa dikatakan bahwa PE1 itu bisa mengangkat beban hingga 10 kg ya, 10 kg ya. PE2 itu sekitar 20 kg atau 20 lbs ya. Jadi itu kekuatan atau kemampuan joran. Nah harus disesuaikan dengan talinya, di joran ini ada kadang tertulis PE, ada kadang tidak. Nah untuk menentukannya kita tengok LB-nya ya. Nah, jadi kelenturan ini, tingkat kelenturan ya yang ditanyakan ya. Yang ditanyakan oleh Bang Stas Channel ini kelenturan. Kalau masalah kelenturan memang kadang-kadang tergantung daripada jenis joran. Karbonkah dia atau bahan yang lain. Nah, seperti itu. Nah, di belakang ini ada joran yang tentu tingkat kelenturannya tidak sama, karena PE-nya juga tidak sama ya. Ini PE-nya yang panjang, PE-nya sekitar 15 lb ya, 15 lb. Kalau yang ini 20 lb. Nah, artinya apa? Artinya joran yang hitam ini lebih tegang ya, atau kelenturannya lebih nggak begitu lentur dibandingkan dengan yang putih, karena udah ketahuan LB-nya. Ini 15, ini 20 ya, yang ini 15, yang ini 20 ya. Kelihatannya memang kecil, tapi kelenturannya tidak seperti kelenturan yang ada pada joran yang
punya LB atau PE-nya 15 atau 20. Nah, ini yang 15 ya. Ini lebih lentur. Ya, lebih lentur. Nah, kadang-kadang kalau bahan juga kadang-kadang tidak berpengaruh juga, karena setiap mereka yang memproduksi joran pancing, mereka tahu nih kelenturan dan sifat bahannya. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalau pengen mencari joran, ya memang kita harus perhatikan hal-hal seperti itu, karena target kita mancing juga kita perhatikan, dan di mana kita mancing juga harus kita perhatikan. Ya, biasanya kalau kita mancingnya di laut lepas, tentunya kita harus pilih joran yang mumpuni ya, joran yang LB-nya lebih tinggi, ya kan? Joran yang LB-nya lebih tinggi atau PE-nya lebih tinggi. Karena apa? Karena ditakutkan nanti ikannya targetnya lebih besar, ya kan? Nah, dalam joran pancing itu ada tulisan PE1 sampai PE2. Artinya apa? Kita harus pakai PE1. Ya, harus pakai PE1 dan maksimalnya PE2, jangan berlebihan. Ada lagi PE2 sampai PE5 saat umpama ya, PE2 sampai PE5. Artinya apa? Artinya kita harus pakai PE2. Ya kan? Kita harus pakai PE2. Jangan melebihi. Maksudnya jangan melebihi dari kisaran tadi, PE2 sampai PE5. Umpama ya, PE5. Jadi maksimalnya pakai PE5, maksimal ya. Nah, kalau kita mancingnya di tempat laut lepas ya, laut lepas tentu ikannya targetnya tentu besar. Nah, harusnya kita pakai PE yang lebih besar. Ya, karena targetnya itu besar. Dalam pikiran kita kan kita akan memancing ke laut lepas, ikannya besar kan, kecuali kita mancing di sungai-sungai ya, mungkin target ikannya kecil ya, atau targetnya baung ya kan, baung kecil atau apa lagi ya, atau ikan kiper barangkali ya. Tapi kiper jarang orang pakai PE, biasanya mereka pakai yang kecil-kecil saja. Apa lagi ya, ikan pokoknya ikan target yang besar harus memakai PE yang lebih besar ya. Kalau target ikannya kecil, pakailah PE yang kecil. Kalau nanti yang besar, ikan kecil nggak kerasa kita strike kan, nggak kerasa. Jadi kalau pakai PE yang besar, ikan besar akan terasa, kita asik nge-strike-nya kan. Jadi teman-teman, sekali lagi aku tegaskan, tulisan PE1 sampai dengan PE5 umpamanya itu menunjukkan kemampuan atau kekuatan joran untuk strike. Ya, kemampuan joran untuk strike. Semakin besar PE-nya, maka kelenturannya semakin berkurang. Nah, namun apabila dapat target yang besar, maka kelenturan itu tadi sepertinya tak ada artinya. Karena lebih besar ikan, maka kelenturannya akan lebih, karena ikannya lebih berat, ya kan? Sama dengan tidak sama dengan kelenturannya yang kecil. Tentu kalau dapat ikan besar, kelenturannya akan menakutkan kan? PE kecil apabila dapat kelenturan yang lebih besar, maka akan menakutkan, bisa jadi joran patah atau tali putus, ya kan? Nah, makanya harus pas-pas. Jadi PE1, PE5 atau PE2, PE sampai PE3 itu menunjukkan kekuatan atau kemampuan joran pancing kita. Baik, Bang Stas Channel, mudah-mudahan dapat terjawab ya, puas hati ya. Jadi semakin besar LBS-nya, maka tingkat kelenturannya akan lebih keras ya. Makanya kita harus pilih-pilih ya. Pilih-pilih target ikan, pilih-pilih di mana kita mancing ya. Oke, semoga bermanfaat ya. Tapi aku mohon maaf atas segala kekurangannya, karena memang masih belajar dan kita sharing-sharing saja ya. Kalau salah nanti bisa cari referensi yang lain. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mas Yono.